Kamu kan, kamu ini kan penjilat Edis. Jadi begini ya, jelas Agatha tuh bukan Wanes karena dia orang ortodok. Pertama itu. Kedua, Wanes itu tidak pernah membedakan antara anak Allah dan Bapa. Ini dulu yang baru naik. Ya, kedua itu. Ketiga, nggak ada satupun orang Wanes yang menyebut Yesus itu firman Allah. Bangkitkan Justin lagi. Saya bisa hajar Edis berbulan-bulan, nggak takut saya. Ngeselin soalnya, semua orang sama dia nyerang Katolik, nyerang Protestan. Gerejanya nggak jelas, punya rumah. Gimana nih orang ini? Cari duit jangan di TikTok. Kalau butuh duit telepon Justin. Saya kasih rumah. Kere kok ditunjuk-tunjukkan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberikan berita-berita terupdate tentang dunia perapologetikan. Kemarin baru terjadi debat antara Agatha dengan Edis. Kok bisa? Bukankah mereka sama-sama Polycarus? Bukankah mereka sama-sama penghujat Islam? Inilah yang ada di benak teman-teman muslim saat pertama sekali mendengar Agatha debat dengan Edis. For your information teman-teman ya, Agatha itu adalah penganut Kristen Ortodoks. Berbeda dengan Edis yang membuat ajaran baru, begitu juga dengan Pak Bom yang dari Protestan maupun teman-teman Katolik tentunya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya, Ortodoks itu adalah agama yang diakui di luar sana. Tetapi di Indonesia memang belum diakui. Di Indonesia Kristen baru ada Katolik dan Protestan ya. Ortodoks belum diakui. Ya, belum diakui teman-teman. Jadi memang bisa dibilang secara KTP mereka kalau nggak Katolik ya Protestan. Dan memang biasanya jemaatnya itu berasal dari dua agama ini yang pindah jadi Ortodoks. Karena memang Ortodoks ini baru beberapa tahun ini di Indonesia. Baru beberapa tahun. Artinya dulu mereka nggak mungkin Ortodoks gitu kan. Pasti mereka dulunya Katolik atau Protestan yang mungkin 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu gitu. Pindah agama. Saat Ortodoks buka di Indonesia, saat Ortodoks mulai mengajarkan. Ya, Romo Daniel Biantoro kan gitu. Di sini teman-teman harus tahu juga ya, bahwa di dunia Polycarus ini ternyata banyak juga Polycarus yang berasal dari Ortodoks. Contoh Agatha. Ya. Agatha teman-teman. Terus yang kedua, Edwin Botak Biadab, Edwin Metatron, oke? Aderion Huta Barat. Aderion ya. Polycarus senior yang sekarang udah jarang muncul. Teman-teman yang nonton debat dari 6-7 tahun lalu pasti kenal siapa Aderion. Terus ada juga yang lagi naik daun, Elia Miron. Nah, Elia Miron juga sekarang jadi Ortodoks setelah ngekos ya, setelah tinggal bareng dengan Agatha dan terpengaruh dan merasa cocok dengan Ortodoks ini. Oke. Terus ada Son of Seraphim dan masih banyak lah yang kecil-kecil gitu ya. Tadi yang saya sebut yang besar-besar saja. Nah, jadi mereka ini adalah Polycarus Ortodoks. Bahkan beberapa tahun yang lalu lebih menonjol Ortodoks ini daripada Katolik. Karena Katolik memang cenderung mereka tuh nggak mau bahas keyakinan orang lain. Nggak mau menyerang gitu kan. Nggak mau ikut dalam polemik. Tapi karena setiap hari agamanya dihujat, nah barulah Katolik sekarang bersuara. Ya, bersuara karena Protestan ini terus
mengatakan Katolik ini korup, sesat dan sebagainya gitu kan, udah tercemar, ya sudah bukan ajaran yang mula-mula lagi, bukan mengikuti para rasul lagi gitu. Nah, itulah yang membuat Katolik akhirnya terjun di dunia diskusi ini. Jadi Agatha sendiri adalah Ortodoks, di mana Ortodoks ini lebih mirip dengan Katolik daripada dengan Protestan tentunya. Karena memang Ortodoks ini adalah pecahan. Ya, mereka pecah dulu. Waktu skisma besar, Ortodoks dan juga Katolik berpecah. Di mana ya liturgi gerejanya masih mirip-mirip. Ada patungnya, ada lukisan-lukisan, ada para santo santa gitu kan. Ada orang-orang sucinya, ya ada Bunda Marianya, mirip. Ortodoks mirip dan ya sama gitu, cium-cium patung gitu kan. Ada cium-cium patungnya gitu. Dan tentu saja saat Edis menyerang ya bahwa Kristen yang cium patung, cium sakramen-sakramen, benda-benda suci ya, terlalu meninggikan tokoh agama, itu adalah Kristen yang mengikuti hawa nafsu iblis, sesat dan sebagainya. Ya, kita tahulah pernyataan Edis. Ya, bagaimana pernyataan Edis dalam menyerang Katolik, saya rasa nggak perlu saya putarkan lagi. Teman-teman semua sudah tonton, sudah tahu gitu kan. Dan sekali lagi, dengan kamu menyerang dengan membabi buta seperti itu, maka Ortodoks juga kena. Ortodoks juga kena, karena dia juga punya hal-hal seperti itu kan, patung dan sebagainya. Dia punya juga, jadi ya dia kena juga gitu waktu Edis nyerang seperti itu. Dan ini membuat Ortodoks itu kayak, waduh, ini sudah saatnya nih melawan Edis gitu. Apalagi kita tahu Agatha ini dulu pernah ada di puncaknya ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu Agatha lagi ada di puncak kejayaannya. Dan setelah dilaporkan oleh teman-teman kita, ya, setelah dilaporkan dia ketakutan, ngumpet, sembunyi, nggak berani terlalu vulgar lagi dalam menyerang Islam, nggak terlalu berani lagi dalam menghujat Islam, dan itu membuat dia ya mulai ditinggalkan donaturnya pindah ke Edis. Jadi donaturnya Edis itu ya bisa dibilang kebanyakan dari Agatha, karena waktu itu Agatha yang ada di topnya, di nomor satunya gitu kan. Nah, jadi donatur ini pindah dukung Edis, karena memang mereka ini Islamophobia, mereka ini bukan orang Kristen yang benar, ya. Mereka bukan Kristen benar teman-teman. Mereka itu mendukung orang-orang yang menghujat Islam untuk melampiaskan kebencian mereka kepada agama Islam. Ya, mereka kesal sama Islam, tapi di dunia nyata mereka nggak bisa tunjukkan, karena bahaya gitu kan. Nah, contoh ada seorang pengusaha gitu, dia benci sama Islam, tapi kalau dia tunjukkan dia hujat Islam, dia serang Islam, gawat, usaha dia bisa kena imbas gitu kan. Dia bisa ditangkap dan sebagainya, nggak mau. Jadi dia gunakan tangan-tangan orang ini. Yang jago hujat Islam dia dukung gitu. Agatha udah berkurang hujatannya, ya pindah ke Edis, menjadi mendukung Edis. Jadi Agatha ini melihat bahwa wah ini udah saatnya Edis untuk hancur, karena Edis kan lagi diserang kiri kanan ya. Dan Agatha kemarin nggak mau ikutan karena dia melihat Edis masih kuat. Edis masih kuat. Tetapi ini adalah saat yang tepat untuk membenamkan Edis selama-lamanya. Agatha tahu, selama dia hujat Islam, tidak mungkin donatur akan meninggalkan dia 100%. Enggak. Pasti tetap akan ada yang tersisa, akan ada yang tetap mendukung apa yang dia lakukan. Selama dia hujat Islam, kan gitu. Selama dia serang Islam. Dengan pemahaman seperti itu, dia datang ke roomnya Edis untuk menantang Edis diskusi, walaupun sekali lagi ya, Agatha belum berani 100% frontal, karena dia sadar kalau terlalu frontal, donatur juga nggak suka gitu. Donatur nggak suka, karena dianggap, ya kenapa terlalu barbar gitu kan. Ya sekali lagi ya, ini membuktikan bahwa ajaran mereka inilah yang barbar gitu. Coba lihat dari diskusi antara Herder dan MP ya, Robert Lele sama Pak Bom Bom gitu kan, nampak seberapa biadabnya mereka gitu, seberapa barbarnya ajaran ini gitu. Agatha nggak mau seperti itu, jadi dia coba santai dulu gitu ya, coba santai, dan saya yakin ini nanti jumpa kedua kali, ketiga kali ya udah mulai tuh nanti, udah mulai tuh emosi pasti nanti ya. Ini karena masih pertama ya masih bisa tahan diri, tetapi arah-arahnya ya sudah kita lihat ya, ini hanya masalah waktu sebelum meledak tentunya. Nah, ini tiba-tiba Agatha udah mulai kesal juga gitu kan, karena Edis mengajarkan bahwa Yesus itu adalah hamba, dan itu sama saja dengan mengakui bahwa Islam yang benar, kan begitu. Edis sering sekali membuat statement-statement yang sebenarnya statement dia itu adalah statement Islam. Oke? Yesus masih punya Tuhan,
Bible itu memperbolehkan poligami. Trinitas itu bukan ajaran yang benar. Buang saja ke tong sampah, gitu kan. Yesus hanya seorang hamba, Abdul, gitu kan. Nah, ini kan membuat Agatha bilang, apalah ini, gitu ya. Ini saya lagi debat sama Kristen atau lagi debat sama Islam? Kayak Errol jadinya gitu. Kayak Errol. Oke? Dan sekali lagi kita nggak akan bahas debatnya karena sekali lagi ya sudah banyak yang tayangkan. Dan kita di channel Himpunan Mualaf Cerdas juga sudah tayangkan, teman-teman. Yang belum nonton silahkan dicek di channel Himpunan Mualaf Cerdas. Ya, kita sudah tayangkan juga. Di sini mungkin kita tayangkan sedikit saja. Tetapi yang mau jadi fokus kita adalah gara-gara perdebatan Edis, orang Kristen ribut lagi. Nah, ini yang menarik. Saya nggak ngerti ya, kenapa banyak sekali orang yang begitu mendewakan Edis gitu. Bahkan didewakan lebih daripada Yesusnya gitu. Mereka memuja Edis itu bahkan jauh di atas mereka memuja Yesusnya. Nah, ini menarik. Ya. Dan tentu saja yang kesal itu juga banyak gitu kan. Dan salah satunya adalah Justin ini ya. Justin Edo Sangar ya. Bukan kopi Sangar ya. Jadi Justin ini salah satu orang lama, teman-teman. Ya, sekarang dia gunakan Justin Peter namanya ya. Dia adalah seorang pendeta, teman-teman. Ya, seorang pendeta di GPDI kalau tidak salah. Jadi Justin ini kesal lantaran ini Edis kok makin kelewatan gitu. Dulu dia udah pernah serang Edis. Setelah diserang sama Edis, dihajar si Justin sama Sofiato, disuruh diam dan dibungkam lah dia. Terakhir ada negosiasi uang, saya nggak tahu dealnya berapa. Yang pasti ada negosiasi tentang donasi. Dengan kamu diam, kita akan support pelayananmu, kita akan support ini itu. Terakhir diam. Ya. Sekali lagi saya nggak tahu angka berapa yang mereka sepakati sehingga si Justin ini diam waktu itu. Tapi tiba-tiba dia kok nyerang lagi gitu. Kok nyerang lagi? Apakah nggak tahan? Atau mungkin kesepakatannya dilanggar gitu kan? Ya, ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan antara pihak Sofiatul atau pihak Justinnya gitu kan, melanggar gitu. Ya nggak cocok gitu. Wah, udah nggak bisa bayarannya segitu gitu kan, nggak bisa lagi donasinya segitu. Bisa jadi ya, sekali lagi itu bisa jadi. Tapi yang pasti ini Justin tiba-tiba kumat lagi ya, kalau menurut grup Herder gitu kan. Herder bilangnya, wah ini Justin kumat lagi nih, udah berani lagi nih nyerang Edis gitu. Udah berani lagi, teman-teman. Dan semua ya entah apa ya, live komal-komal Kristen ini sekarang semua dihiasi dengan saling maki semua, teman-teman. Awal-awal menarik ya, saya katakan awal-awal menarik gitu untuk membagikan video-video mereka berantem supaya teman-teman tuh melihat inilah kelakuan Oten. Cuman makin kesini ya, orang udah tahu semua Oten memang pasti berantem bang gitu kan. Nah, jadi karena udah tahu semua ya udahlah kita kurangi video-video Oten berantem. Karena semua orang udah tahu memang kelakuan apologet Kristen ya seperti itu, saling maki, saling hujat, saling bongkar aib gitu kan. Karena roh yang ada di dalam diri mereka itu yang membuat mereka seperti itu. Tuntunan roh ya teman-teman, bukan karena mereka, tapi tuntunan rohnya. Dan salah satunya ya Justin ini yang mulai kejang-kejang lagi, ya kita saksikan lah teman-teman ya. Sebelum kita akan bahas kenapa ini bisa terjadi. Di sini malah orang-orang Yahudi berkata, kamu sekalipun hanya manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, lalu Tuhan Yesus makanya mengutip Mazmur tadi itu dengan berkata, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku sendiri berfirman, kamu adalah Allah. Bukan berarti Allah di situ adalah Bapa di surga. Kamu adalah Allah di situ artinya Kamu merujuk ke... Yesus atau menjelaskan apa? Kamu Menjelaskan tentang Yesus. Yesus itu firman Allah, itu dia. Kalau kamu lari ke sini itu nggak masuk sama sekali. Oke, Bahkan baiklah. kalau kamu baca di ayat 30-nya, aku dan Bapa adalah satu. Jadi hipostasis atau realita firman itu satu di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Itu tidak terbantah. Kalau sudah pakai bahasa-bahasa begitu saya jadi mumet loh. Realita firman, hipostasis, kodrat itu nggak ada itu dalam Alkitab, Agatha. Itu tidak ada dalam Alkitab. Loh, kenapa Kalau yang kamu seperti bilang itu tidak ada dalam Alkitab, tolong jangan ditambah-tambahi begitu. dibilang tidak ada dalam Alkitab karena Oke. itu memang adalah hipostasis. Oke, coba tunjukkan kepada saya realita keberadaan hipostasis itu di mana. Ayat 3. Oke, silakan dibacakan. Silakan dibacakan. Wahyu Ibrani 1 ayat 3. Oke, saya baca. Oke, silakan. Ya, apa adanya
aja Alkitab itu. Orang dia memang Ya, benar justru kok. saya membacakan apa adanya. Di sini Agatha yang menambah-nambahkan realita, makanya. keberadaan Oke. itu nggak ada Iya. dalam Alkitab Saya yang bacakan begitu. ya. Iya, Silakan. iya, Silakan. iya adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Wujud Allah inilah realita. Ini dalam bahasa Yunani hipostasis. Oke, terus? Dalam bahasa Inggrisnya pun itu realita. Ya udah, itu memang realita. Jadi itu bukan Oke. bicara tentang otoritas kata Allah itu, tapi itu adalah realita. Oke. Jadi Allah itu tidak bisa berarti selain daripada itu. Yo ini karena kamu kan kita sedang menjelaskan tentang Yesus. Firman itu dari tadi yang Baik, baik. itu Allah. Kita ini tidak bicara tentang Allah-alahan. Mm-mm. Itu. Saya dari tadi fokusnya kepada firman ini. Apa? Makanya tadi saya tanya ke Abang Edis, apa yang kamu pikirkan tentang kamu nggak suka bicara kodrat ya? Apalah yang saya bilang. Oke. Esensi dari Yesus. Ya itu yang mau saya tanyakan itu. Jadi kita ini semua sama-sama paham bahwa itu adalah kayak contoh saya. Kodrat itu bicara tentang esensi atau hakikat ya. Hakikat saya itu manusia, Bang. Itu kodrat saya. Kodrat itu hakikat artinya. Oke. Nah, Allah itu juga kodrat. Itu hakikat. Gitu. Kebenarannya itu adalah hakikat gitu loh. Adalah realita gitu. Jadi firman yang kita kenal sebagai Yesus itu memang esensi dari Allah itu. Oke. Berarti kalau menjadi Allah itu maksudnya gimana? Loh kan sebagai. Tadi udah kita jelaskan. Kita nggak mungkin balik lagi ke situ. Atau abang mulai jadi kadrun mau mutar-mutar? Tidak, tidak. Saya hanya ingin meluruskan. Saya ingin meluruskan Saya tidak pemahaman. lurus. Masalahnya pemahaman saya lurus. Pemahaman Oke. saya tidak. Berarti intinya Yesus adalah hamba dirinya sendiri ya. Dia adalah Allah yang mengambil kodrat hamba. Filipi 3 ayat 6 sampai 7. Itu sudah jelas dari tadi jawaban saya. Dia itu Filipi kodratnya 3 Allah. ayat 6 sampai 7. Itu Filipi 2. Filipi 2 Oke. ayat 6 sampai 7. Itu Itu penjelasannya. itu kan berbicara tentang bagaimana Yang walaupun dalam rupa Allah loh itu. Wujud Allah. apa gambar maksudnya Allah. rupa Allah itu? Rupa Allah itu ya dia, kodratnya dia. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bukan, Melainkan pengertian telah yang mengosongkan dimaksud dengan diri rupa Allah itu dan apa? mengambil, sabar biar saya selesai, dan mengambil kodrat hamba. Kalau saya kasih analogi, ibaratnya ini Allah, saya ngambil kodrat baju. Jadi ini tidak berubah jadi ini dan ini tidak berubah jadi ini. Yesus itu kepenuhan kealahan dalam kodrat manusianya. Kolose 2 ayat 9. Itu rasul itu menjelaskan itu. Semua rasul itu menjelaskan kodrat keilahiannya yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Oke. Ya kalau kita nggak mau munafik seperti kadrun, ya comot-comot ayat demi mempertahankan argumentasi kita yang sudah sesat. Kita nggak boleh gitu. Kita harus jujur terhadap Alkitab bahwa seluruh kitab suci dari mulai Kejadian sampai Wahyu menerangkan bahwa Yesus itu adalah hipostasis Allah, wujud Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Ibrani 1 tadi ayat 3. Oke, Saya nggak akan baik. lari dari situ dan saya nggak mau asal-asalan menjawab iman saya. Oke, berarti ketika Yesus itu adalah Allah, berarti dia itu hamba dari dirinya sendiri. Allah dan hamba. Udah saya bilang A plus B. Tidak Oh, sama berarti dengan tidak salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Masa Iya, abang berarti kemana? kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia, Bang. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang Orang dimaksud Kristen kodrat keilahian? Loh, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Oke, ya betul, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Lihat perdebatannya tadi malam itu, sebenarnya mereka berdua ini memang saling tidak memahami dan tidak bisa
mengerti konteks pembicaraan. Si Agatha kelihatannya itu dia tunggal tapi pemahamannya honest gitu. Kalau yang saya Contohnya Pak, contohnya Pak. Jadi Karena kita dia jangan bilang- langsung menghakimi, tapi mencontohkan satu case ayat atau diskusi. Contohnya kenapa Agatha dibilang merasa oneness, gimana ayatnya apa yang dibawa. Terus Anda juga silakan kritik Edis misalnya, atau Anda di pihak Edis, pro Edis, nggak apa-apa Pak di sini Pak, silakan. Saya nggak pro di mana-mana. Saya hanya melihat mereka dari dua sisi saja. Saya nggak bukan manusia yang pro Agatha, pro Edi. Saya ini masih punya akal waras melihat. Nah, jadi yang saya lihat itu kayak contohnya misalnya halo. Iya Pak, contohnya Agatha rasa oneness misalnya apa? Contoh apa coba? Kayak tadi malam tentang bahwa dia ketika katakan Yesus berdua sama dirinya sendiri, kan itu Siapa? pemahaman yang bagus. Agatha yang bicara begitu. Iyalah, kamu bisa aja putar siarannya si Edis di YouTube-nya itu. Pemahaman seperti apa itu? Ketika ditanya Edis, ketika Yesus berdoa, Pak Lurah, sabar. dia berdoa. Tenang dulu dong, saya bicara. Ketika Edis bertanya, dia itu berdua sama siapa? Ya berdua di dalam diri. Sebenarnya topik pembicaraannya mereka tadi malam itu apakah Yesus itu hamba gitu loh. Apakah Yesus itu hamba? Topik pembicaranya itu kan itu. Nah, sementara si Agatha berpikir ngotot bahwa dia ngotot bahwa Yesus itu bukan hamba. Dia hanya mengambil sebagai natur hamba. Saya tahu pemahamannya si Agatha ini bahwa dia itu memahami itu Jesus only. Ada pemahaman seperti itu bahwa semuanya itu adalah Jesus only. Bahwa Bapa itu adalah Sabar Pak. Dengar dulu dong. Aku kan mau bicara. Kan kalau saya nggak bisa bicara kan aku naik ke sini saudara suruh saya menanggapi. Saudara silakan lanjut. Dengar dulu. Kan saya naik, saudara suruh saya menanggapi. Silakan sepuas-puasnya Pak. Justru yang bagusnya Kalau cerewet banget sih. Iya, justru kami mencari pembela Edis naik. Nggak apa-apa ngomong 1 jam juga boleh. Nah, silakan lanjut. Tapi jangan susah diatur, maunya ngomong sabar. Mana nih orang? Ini orang-orang yang Edis emang barbar ini. Coba lanjut, buka mic-nya. Buka mic-nya nih, Lai. Nggak apa-apa, Anda mau jelek-jelekan Agatha, apa nanti kan kita bela Agatha. makanya dengar dulu. Nah, jadi kembali ketika dikatakan itu topik mereka tadi malam itu cuma sangat sederhana saja, yaitu Edis mengangkat yang dikatakan si satu lagi itu siapa namanya itu, anak pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan hamba. Nah, sementara ayat-ayat di Alkitab menunjukkan bahwa banyak yaitu Yesus itu sebagai hamba. Nah, ini yang tidak diterima si Agatha. Nah, saya tahu pemahaman seperti ini yaitu pemahaman Jesus only, dan itu sangat saya tahu pemahamannya si Agatha itu. Bahkan dia ketika mengatakan firman yang di perjanjian lama itu adalah Yesus, ketika semuanya pokoknya merujuk kepada Yesus. Bapa adalah Yesus, Anak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Loh, Agatha seorang Tritunggal. Loh, bukan dia itu dengar mulutnya itu di Tritunggal, tapi pemahamannya itu di Oneness. Saya paham itu si Agatha. Sama. Jangan-jangan saudara gantian, diam udah. Nggak ada isinya ngomong banyak. Saya tanggapi kamu ya. Loh, mulut Tritunggal tapi pemahaman Oneness. Diam. Itu bahaya. Kalau imut ya saya keluar. Ya, kau tupah dulu. Jadi begini ya. Yang harus naik di atas ini orang-orang yang punya otak. Bukan orang-orang yang latah.
Ada yang fitnah Agatha Wanes, kalian kayak bebek. Wanes. Saya ini pakar Wanes. Kamu ini kan penjilat Edis. Jadi begini ya. Jelas Agatha tuh bukan Wanes karena dia orang ortodok. Pertama itu. Kedua, Wanes itu tidak pernah membedakan antara anak Allah dan Bapa. Ini dulu yang baru naik. Ya, kedua itu. Ketiga, nggak ada satupun orang Wanes yang menyebut Yesus itu firman Allah. Ini pembelanya Edis kok otaknya didengkul semua. Ada yang fitnah Agatha Wanes langsung kayak bebek, Agatha Wanes. Makanya benar, ini bukan hanya Edis yang gila, pengikutnya juga gila. Ya. Pertama perasaan kau yang gila. Ya nggak apa-apa, kau ya diam dulu, sabar. Mana ada? Diam dulu, Pak. Mana ada saya gila, orang saya dan yang lainnya itu Kristen melawan Edis kok. Masa seluruh Kristen salah, cuma Edis yang benar? Nggak mungkin semua gereja salah, yang benar Edis. Edis gerejanya apa? Apa gerejanya? Apa? Bukan itu acuan kebenaran, bukan masalah banyak sedikit. Ya, Tapi yang Edis sesuai firman gerejanya Tuhan. apa? Edis Kristen bergereja di mana? Dia berdasarkan Alkitab cukup. Oh, Juma juga berdasarkan Alkitab. Ya terserah lo lah kalau kamu lebih sepakat dengan Juma. Ya kamu kan asistennya Edis. Edis gerejanya Nggak apa? ada masalah di situ. Selama dia benar saya dukung. Edis gerejanya apa? Nggak usah seperti itu kalian. Kalau kalian menentang Edis, jangan kau salah-salahkan orang yang mendukung dia. Ya kau datang ke rumahnya dia. Salah. Perasaan kau datang ke rumahnya Edis, kau belajarnya sama dia. Kau diajarinnya sama Edis. Tadi dibuktikan pengikutnya Edis itu salah, dan saya yakin kamu juga salah kalau saya tanya. Apa itu Wanes? Coba jawab. Hanya Yesus, tahu nggak lu? Wanes itu artinya itu memang pengertian si Agatha itu jelas dia menyatakan Bapa itu juga Yesus. Di mana kalimatnya Agatha mengatakan Bapa itu Yesus? Loh, waktu Allah Abraham, Isa dan Yakub itu menyatakan Yesus sebagai hamba, dia menyatakan apa di situ? Bahwa Apa? itu Allah Abraham, Isa dan Yakub itu adalah Yesus. Kan aneh. Ya di mana kalimatnya? Di mana kalimatnya? Kau ikutin nggak Ini sih? saya lagi putar, nggak ketemu. Bang Justin ada itu dia bilang Ada. begitu. Iya, di menit Terus, keberapa? jangan dibilang Ini saya gitu. putar nih. Nah, dia Serahkan bilang kepada gitu. Tuhan. Tapi begini Bang Ordal gini. Bang Ordal gini, izin Bang Ordal, Bang Justin izin. Saya bingung lihat abang-abang yang katanya pakar semua tapi ngumpul Iya, dalam satu di menit rumah. keberapa? Nggak usah curhat, saya putar. Ada Bang, ada. Ada, Tapi kan ini nih. Ini saya lagi putar ini. Di menit keberapa? ada, nggak bisa lagi full. Nggak usah. Memang Edis itu sudah gila. Kalau kau nggak terima, nggak apa-apa. Bukan saya Rata-rata yang diskusi sama Edis yang menentang Bang. Edis yang gila, itu faktanya. Ya memang Edis gila kayak kalian. Iya, itu menurutmu. Tapi Ya faktanya ampun, setiap yang masuk ke kasihan rumahnya Edis abang. yang gila. Bang Justin, gereja, Justin abang gila. Seluruh gereja. Abang harus validasi dari orang-orang. Bukan haus validasi. Saya sudah Ya kaya, nggak nggak usah perlu. begitulah, bilang semua orang gila, bilang seorang Oke, semua sekarang pemuja. begini. Saya respect loh nggak perlu melihat abang-abang ini. respectmu. Nggak perlu Iya. respectmu. Iya, kalian cuma bisa di dalam satu koma. Nggak perlu respect. Nggak Edis ada itu, ya, Edis itu nggak kalian. pernah Kalian jadi menyatakan kalian penghujat gila aja, ya. jadi begini. Dia nggak pernah Aduh. menyatakan kalian gila. Tapi susah Kalian ini harus validasi dia. semuanya. Apa nggak pengejar Kasihan. kalian di situ? Jangan sebutin kadrun, Pak. Pakar Tritunggal, Sabar. gua undang khotbah di Bisa gereja gua aja lo nggak berani. Iya, ya Well, open cam. Kau open cam coba, open cam. Ngapain gua open cam, gua bukan biro jodoh sama lo. Wek. Yang kasihan ngaku Saya jago, berani open pakar, cam. ahli Tritunggal. Ke laut aja lo pada semua. Ngaku Aduh. jago-jago. Rata-rata Tritunggal Ini- itu oneness sebenarnya. Nah, Rata-rata coba Tritunggal ini itu oneness. pengikutnya Ya, sekarang Edis. jelaskan Tritunggal, Pengikutnya Edis, semuanya itu melawan Tritunggal ini nih. Coba Ordal. Gerejamu apa, gerejamu Ordal? Lah, Tritunggal yang mana dulu? Tritunggal yang mana dulu? Rata-rata Tritunggalmu. Tritunggal juga nggak sepaham Ya kok. udah, jelaskan Tritunggalmu Tuh, coba. kau dulu jelasin. Kau jelasin. Pasti kau gelabakan kau. Coba jelasin. Edis gila. Ajaran dari siapa itu? Ya. Ajaran dari siapa itu? Ya memang Edis gila, penyesat, memang mau apa?
Astaga. Edis gila. Kok astaga? Sementara Pertama faktanya begini. yang datang ke roomnya Edis itu yang rata-rata jadi gila. Ya kau itu. Faktanya Edis biasa-biasa aja lo gila. Nah, nih, yang Pertama ketawa nggak begini jelas ya. tahu. Edis tidak pernah mengaku gerejanya Yang jelas nggak? apa. Gerejanya Edis apa? Dia ya bilang apa yang penting dia berdasarkan Alkitab cukup. Ya ke gereja nggak dia? Gereja-gereja dominasi itu nggak perlu, nggak Nggak penting. penting. Yang Nah penting ini orang-orangnya Edis pasti apa? Melawan Tritunggal nggak penting, Denom nggak penting. pernah dia berkata seperti itu. Ibadah boleh di TikTok. Ini ordal ini. Daripada roti tunggal tapi kelakuan kau iblis. Ya bu, memang iblis Edis. Iya, emang rata-rata yang ngaku Ya, Edis memang iblis. Saya tidak pernah mengatakan Tritunggal buang tong sampah. Saya tidak pernah mengatakan seluruh pendeta-pendeta saya tantang. Saya nggak pernah mengatakan begitu. Hanya orang gila kelakuannya kayak Edis yang menantang pendeta-pendeta dan merendahkan. Dan pengikutnya pun jadi gila. Coba, tadi udah 2 tuh 3 pengikutnya gila. Suruh jelasin Tritunggal nggak mau, gerejanya mana nggak tahu, nggak penting katanya. Memang Pak Edis dan pengikutnya itu sudah gila. Kalau hostnya pakai tanda petik, kalau saya nggak perlu, Edis gila. Izin mas. Jangan bangkitkan Justin lagi. Saya bisa hajar Edis berbulan-bulan, nggak takut saya. Ngeselin soalnya, semua orang sama dia nyerang Katolik, nyerang Protestan, gerejanya nggak jelas, punya rumah. Gimana nih orang ini? Cari duit jangan di TikTok. Kalau butuh duit telepon Justin, saya kasih rumah. Kere kok ditunjuk-tunjukkan gitu ya. Ya teman-teman sudah saksikan ya, Justin kembali menyerang Edis setelah gencatan senjata kurang lebih 2 bulan ya kalau tidak salah ya, 2 bulan gitu setelah ditenangkan oleh Sofiatul. Dan apakah Sofiatul kembali akan menenangkan Justin atau ini orang nggak bisa dipegang, udahlah saya hantam saja gitu kan? Ya kita nggak tahu karena biasanya Sofiatul ini tukang cebokin Edis sebagai maminya gitu kan. Dia akan keliling-keliling komal-komal yang bentrok-bentrok sama Edis akan coba dia diamkan ya. Dia upayakan supaya nggak menyerang Edis dengan negosiasi-negosiasi tentunya. Dan apakah akan seperti itu lagi? Nah, ini menarik untuk kita tunggu. Ini menarik kita tunggu. Tetapi sekali lagi ya, Edis secara Kristen itu memang sesat. Kalian mau bilang di kacamata Protestan, mau di kacamata Denom apapun, di kacamata Katolik, di kacamata Saksi Yehova sekalipun ya, Ortodoks, itu semua sesat teman-teman. Karena memang Edis ini sedang melakukan yang namanya reformasi gereja 2.0 ya. Jadi kalau dulu pernah dibuat oleh Martin Luther, reformasi gereja pertama, revolusi gereja pertama ya. Terus ada Calvin, ya Suwangi gitu kan, yang membuat 1,5 gitu kan, reformasi gereja 1,5 facelift-nya kalau di mobil atau di otomotif. Nah, kalau sekarang Edis lagi melakukan lagi reformasi kekristenan yang kedua. Lagi melakukan itu, dan tentu saja itu akan mendapat pertentangan. Tapi kalau berhasil, Edis akan dicatat dalam sejarah sebagai tokoh yang sama, ya, sama tinggi, sama derajatnya dengan Martin Luther. Ya, ini kalau Edis berhasil, teman-teman. Edis berhasil, dia akan membuat satu gebrakan, ya, satu catatan sejarah yang luar biasa. Karena Edis itu merombak total, termasuk kitab sucinya. Tentu saja pengertian kitab sucinya akan berbeda jauh. Dia akan buat kitab di mana Yesus ini ya utusan, tidak ada Yesus menyembah kepada Yesus. Itu orang gila yang bilang Yesus menyembah Yesus, orang gila yang bilang Trinitas. Nah, dia akan buang itu semua, ya, istilah-istilah seperti itu. Dan dia mungkin akan fokus mengakui bahwa ya Yesus itu hamba, teman-teman ya. Yesus itu bukan sang pencipta. Yesus bukan sang pencipta, karena memang tidak ada pengajaran atau klaim dari Yesus bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun ada orang bilang, loh, tapi kan firman dia, firman yang menciptakan kan. Ya, firman itu sudah ada sebelum semua ada. Allah menciptakan dengan firman. Yes, Yesus adalah bagian dari firman itu, bagian kecilnya. Oke? Sekarang saya tanya teman-teman. Ini pengajaran Edis ya, biar kalian gampang ngerti teman-teman ya. Ini misalnya ada madu nih. Oke? Ini ada madu ya. Ya, ada madu teman-teman, kita jualan madu. Yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Kita jual madu dengan sangat ekonomis tentunya harganya. Ini madu saya tuang misalnya. Saya tuang ke gelas. Oke? Saya tuang ke gelas.
Terus madu tersebut ya tidak jadi saya minum. Tidak jadi saya minum, saya tuang balik ke botol ini. Saya balik ke botol ini. Botol madu ini sudah ada sejak saya pertama sekali di rumah ini, misalnya. Terus, apakah madu yang tadi saya tuang, yang mau saya minum itu, sudah ada beserta saya juga dari rumah ini ada? Nah, itulah ilustrasi Yesus. Akan ada dua pendapat. Akan ada yang setuju. Oke, kembali lagi teman-teman. Ampun. Ya, kita kembali lagi. Jadi, akan ada yang setuju bahwa dia memang sudah ada, dia ikut ada saat saya pindah rumah. Ada yang bilang enggak dong, ini kan baru gitu kan. Ya, itu baru gitu, baru ada gitu. Karena kan lu udah tuangin terus lu campurin air misalnya ya. Lu campurin air ya, karena nggak jadi minum baru balikin gitu. Tapi kan udah terkontaminasi atau tercampur dengan air. Ya, jadi madu saya tuangin dari botol ini ke gelas, terus gelas itu saya campurin air gitu. Karena udah dicampurin air, ya itu nggak sama lagi dong, dia bilang. Ya pendapat beda, sekali lagi ya, itu iman mereka, kita nggak peduli. Tapi menurut Edis ya beda itu. Beda teman-teman ya. Yesus firman, tapi dia cuma bagian kecil dari firman itu. Dia hanya bagian kecil. Itu pemahaman Edis. Yang disebut sebagai Edistarian ya. Ajaran yang disebut Edistarian. Dan kembali teman-teman Kristen mau ikut yang mana ya balik ke kalian. Semua kembali ke kalian kan. Tapi yang bisa kita dapatkan kesimpulan di sini bahwa ternyata pengajaran ini belum final dan masih jadi perdebatan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Ya karena Yesus gak jelas ngajarinnya. Cuma 3,5 tahun. Dan itulah alasan kenapa Yesus nanti harus turun lagi ke dunia untuk menjelaskan bahwa kalian selama ini salah paham loh. Bahwa kalian selama ini mengimani sesuatu yang tidak sesuai loh. Ya, itu iman Islam ya. Sekali lagi ini iman Islam bahwa Yesus akan turun untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang sudah dibengkokkan oleh manusia-manusia ini. Itu yang akan terjadi. Ya, jadi baik Justin maupun Sofiatul, Edis gitu kan. Coba kalian pikir, kenapa mereka berantem? Kenapa mereka berantem? Apa sih poin dari berantem ini? Bukankah agama itu dinilai dari tingkah laku? Apa gunanya kamu paling biblika, kamu paling hafal ayat, kamu paling tahu ayat gitu, tapi kelakuanmu nol, adabmu, akhlakmu nol, ada gunanya nggak? Nggak ada teman-teman. Ya, agama itu tercermin dari perilaku tutur katamu. Kamu sopan, kamu baik sama orang, ya, kamu beradab, kamu berakhlak gitu. Itu sudah jauh lebih luar biasa daripada kamu menyebarkan ajaran, ya, mewartakan ajaranmu tapi dengan cara maki-maki orang, hujat orang gitu kan. Gak ada nilainya itu. Ya. Sekali lagi, mereka tuh ribut karena apa sih? Ribut karena apa teman-teman? Karena ego masing-masing kan sebenarnya. Justin ego karena dia seorang pendeta, dia merasa dia paling benar. Edis merasa dia paling terkenal sekarang. Ya. Ataupun dia merasa bahwa Tuhan ngomong langsung sama dia sehingga pengajaran dia pasti benar gitu. Begitu juga dengan yang lain. Mereka tuh nggak bisa menekan ego mereka. Ya, karena roh yang ada di dalam diri mereka itu adalah roh pemberontakan. Itulah dibilang sama Romo Patris Allegro ya, spirit yang ada di mereka itu adalah spirit denial dan pemberontakan, rebel. Jadi kutuk itu turun, teman-teman. Roh pemberontakan itu tersebar di antara mereka semua. Karena memang pendiri ajaran mereka tuh pemberontak. Betul nggak? Memberontak kan? Buat ajaran sendiri. Sehingga anak cucu keturunan mereka yang menganut ajaran mereka itu semua pemberontak semua jadinya. Kalau nggak mungkin ada 50-an ribu denominasi. Kenapa ada segitu? Ya karena pemberontakan yang terus terjadi. Cuman bedanya ada mungkin karena dia nggak punya kapasitas, dia nggak sanggup bikin denom baru. Nggak punya kapasitas. Tapi kalau dia memberontak dan dia disertai oleh kemampuan, ya, baik finansial maupun kemampuan akademisi, maka dia bisa buat denom baru. Itulah saya bilang kalau ditotalin teman-teman sama yang pengen buat denom tapi nggak punya kemampuan, ya, punya mimpi buat denom tapi nggak bisa direalisasikan, itu mungkin jutaan jadinya teman-teman.
jutaan. Karena masing-masing dari mereka tuh egonya tuh besar sekali. Dan rasa itu berasal dari si jahat, teman-teman. Dari iblis yang menuntun mereka seperti itu. Seperti yang dibilang oleh pendeta Melatok, perpecahan denominasi itu berasal dari iblis. Iblis yang membuat mereka seperti itu. Nah, ini yang kita miris sekali, teman-teman. Ya. Saya belajar, teman-teman, dari konflik-konflik yang saya lihat dari mereka, ya. Sehingga sekarang kalau ada clash dengan sesama muslim, saya memilih, udahlah saya yang diamin aja lah. Karena kalau kita lanjutin, kita jadi mirip kayak mereka gitu. Sedangkan kita mengatakan bahwa kita lah yang benar, mereka yang salah. Masa kita ikut kelakuan mereka? Ini gimana gitu kan? Ya ngaco gitu. Kalau kita sampai ikut kelakuan mereka, ya apa bedanya kita dengan mereka? Cuman beda agamanya doang kan? Beda title agamanya, tapi perbuatan kita sama. Ya hancur kita, teman-teman. Jangan sampai orang Islam kelakuannya seperti mereka. Bikin malu, teman-teman. Dan sekarang bagus ya, banyak orang-orang sebelah ini sekarang yang kalau diskusi itu kayak tertunduk malu mereka. Kalau kita bahas Edis langsung malu dia. Dia bilang, udahlah jangan bahas Edis lah gitu kan. Malu, kenapa? Ya karena itu, pemuka agamanya seperti itu. Artinya ada yang salah dengan ajaran ini. Nah, mereka sadar sama, ada yang salah ini nampaknya gitu kan. Tapi mereka masih berharap ada seseorang yang berhasil menyatukan ini semua, ya, dan kembali membuat tegak ajaran ini gitu kan. Kita bersatu, kita ini. Ini masih harapan mereka gitu. Denial gitu. Ya, mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa tidak mungkin itu ada. Ya, mau siapapun yang mencoba menyatukan berantem lagi pasti. Ya, jadi pemberontakan dan denial, penolakan. Ya, menolak fakta dan kebenaran bahwa ada yang salah dengan ajaran ini. Ya, pasti mereka memberontak. Itu yang membuat mereka nggak bisa move on. Oke, itulah stagnan mereka di situ-situ, mutar-mutar terus entah sampai kapan. Ya, mungkin itu aja. Dan sekali lagi teman-teman, kita sambil jualan madu di sini. Yang mau beli madu silakan. Dan kita juga akan launching kopi ya. Saya udah bilang kita akan launching kopi, tapi masih dalam proses desain dan sebagainya. Ya, kita sudah beberapa kali buat sampel, suruh teman tes, ya, suruh ngecek dan sebagainya. Dan sampai pada tahap finishing udah ya. Ini contoh produk kita. Kita akan launching 2 tipe dulu ya. Dan dua-duanya mungkin di kelas harga yang terjangkau dulu. Ya, dua-duanya robusta, tapi robusta asli tanpa campuran, dan ini biji utuh. Ya, ternyata banyak orang di luar sana yang jual itu bijinya biji campur. Ya, biji pecah kalau dibilang. Nah, saya jadi sekarang belajar tentang kopi, teman-teman. Oke, yang mau beli kopi silakan. Ini belum ada stiker, belum ada packagingnya. Ya, jadi kurang lebih kita beli. Oke, dan paling cocok madu itu ya sama kopi, apalagi kalau madu hutan Aceh. Madu hutan Aceh ini jadi pengganti gula di kopi, luar biasa sensasinya. Oke, yang mau beli silakan check out, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi juga. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.